Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya masih banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya kita sebagai manusia tak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, sungguh kau takkan mampu untuk menghitungnya. Dan tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dianjurkan untuk bersyukur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka bersyukurlah engkau, kata Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami tambah nikmat tersebut, dan jika engkau kufur mengingkari, sungguh azabku sangat pedih. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah. Yang mana kita tahu, dengan kita menuju masjid Allah, duduk di majelis ilmu, ini merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk mendapatkan keutamaan yang besar. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Yang mana artinya tidaklah suatu kaum berkumpul untuk membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dengan lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan yang namanya sakinah, yakni berupa ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang-orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebutnya dikelilingi orang-orang yang sekitarnya dan dikelilingi oleh para malaikat. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita datang untuk duduk di majelis ilmu, maka ini salah satu jalan kita menuju surga Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man salaka, Allah sebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita datang duduk untuk mendengarkan suatu ilmu, maka ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia agama.
Di antara bentuk Allah inginkan paham kita agama, kita datang duduk di majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Bapak Ibu, sebelumnya kami izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Muhammad Syafrido Hanafi, yang mana kami adalah salah satu utusan dari Pondok Pesantren Al-Iman Pontianak, yang mana kami diperintahkan untuk berdakwah kurang lebih 10 masjid. Dan alhamdulillah kami pada hari ini diterima di Masjid Babul Jannah. Kami ucapkan kepada seluruh jamaah, terkhususnya kepada para DKM, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya nasihat ini bukan sekedar memberikan nasihat, akan tapi akan menjadi pengingat bagi diri saya pribadi. Dikarenakan juga ini diantara bentuk pengamalan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Kemudian dalam hadis yang lain, baligh anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Kemudian juga dalam Al-Quran dikatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita, dipertemukan kita di bulan Ramadan, yang mana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, kita sedikit mengulas kata mubarakun. Apa itu yang dimaksud dengan berkah? Maka di sini dijelaskan kata mubarakun itu asal katanya apa? Yaitu al-barku, yang artinya apa? Yang artinya adalah dada onta. Ketika orang Arab mengatakan baraka ba'ir, maka itu artinya adalah dada onta yang diletakkan dadanya di tanah dan menetap. Kemudian juga di sini diambil sebagai makna barakah sebagai al-luzum, yang artinya menetapi sesuatu. Makanya kalau di dalam bahasa Arab itu dikatakan sumur, maka dikatakan al-birkah, yang berarti tenang dan tetap. Kemudian juga barakah bisa berarti an-nama'u waz-ziyadah, yaitu bertambah, yakni kebaikan yang menetap dan bertambah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk keberkahan di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwal jannah wa 'ulliqat abwan nar wa sufil syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Kemudian juga di antara kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang berkah ini, di antara ulama itu sangat menganjurkan bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Quran. Dikarenakan apa? Dikarenakan Al-Quran dan bulan Ramadan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar sekali. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha." La aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun
lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu kebaikan yang ia dapatkan, dan satu kebaikan tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita ketahui bahwasanya alif lam mim itu sebentar sekali jemaah sekalian, hanya beberapa detik, akan tapi kita mendapatkan keberkahan 3 kebaikan dikali 10 kali lipat. Apalagi kalau kita membacanya 1 juz, kita membacanya 2 juz, kita membacanya 3 juz. Terlebih lagi kita membacanya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, tentulah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga keutamaan baca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya setiap apapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan. Kita lihat bulan Ramadan, Allah muliakan di antara banyaknya bulan. Kenapa? Karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Kemudian kita lihat malam Lailatul Qadar, di antaranya banyaknya malam. Kita lihat, akan tapi Allah muliakan satu malam ini. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lagi-lagi Al-Quran jemaah sekalian. Kemudian kita lihat dari banyaknya kota di dunia ini, Allah muliakan 2 kota. Yaitu kota apa? Kota Makkah dan Madinah. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran turun di kota Makkah dan Madinah. Lagi-lagi Al-Quran jemaah sekalian. Kemudian kita lihat juga dari banyaknya malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan malaikat Jibril. Kenapa? Dikarenakan malaikat Jibril di antara tugasnya apa? Yaitu sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Al-Quran. Lagi-lagi apa? Al-Quran. Kemudian juga kita lihat bahwasanya Nabi, dari banyaknya Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran turun pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi Al-Quran jemaah. Di sini kita mendapatkan bahwasanya siapapun yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan. Maka kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi sahibul Quran. Apa itu sahibul Quran? Yaitu al-mulazimin litilawatihi al-amilin bih, yang terus-menerus membacanya dan mengamalkannya jemaah sekalian. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk keberkahan di bulan Ramadan ialah bagaimana kita untuk menegakkan syariat yang bernama sahur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tasahhuru fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian karena di dalamnya terdapat barakah. Maka dari itu jemaah sekalian, kita sahur bukan sekedar makan begitu saja. Kita berpikiran bahwasanya tidak perlulah aku sahur, tidak perlulah saya sahur karena aku kuat. Bukan masalah kuat atau tidaknya, akan tapi bagaimana kita mengambil fadilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada sahur tersebut, yaitu sebuah keberkahan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kokohkan hati kita di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk beramal, mudahkan urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jemaah jika ada kata-kata yang kurang tepat dan
berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.